penegakan hukum di Indonesia saat ini sungguh-sungguh memprihatinkan karena sudah menjadi sebuah objek perdagangan. Saat ini penegakan hukum sudah menjadi sebuah komoditi bisnis yang bisa diperdagangkan untuk jalan dan tidak jalan. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang kemudian menjadi viral dan kemudian bertindak lanjut. Jadi kasusnya harus nunggu viral dulu. Viral sudah menjadi solusi bagi masyarakat untuk mencari kepastian hukum, untuk mencari keadilan, untuk mencari kebenaran. Seperti yang saya katakan yang lalu, ini sangat berbahaya lagi. Karena viral sudah menjadi semacam lembaga penegakan hukum saat ini. Ya, viral itu dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Ya. Ada banyak setelah kasus Vina Cirebon, PK Vina Cirebon yang kemudian ditolak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Lalu sebenarnya pembunuh dari Vina ini siapa? Ada suatu pekerjaan dari polisi untuk mencari 3 orang DPO dengan ditolaknya itu. Ya, kalau tidak tertangkap, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Dulu saya menduga bahwa PK akan diterima, para terpidana keluar, kemudian kasusnya menjadi ngambang karena dianggap kecelakaan. Tetapi yang ini rupanya putusannya lain. Ya memang susah, karena di dalam KUHP itu tidak ditentukan apakah penyidikan dengan menyiksa itu adalah hal dibenarkan dalam upaya mencari kebenaran. Ya, seperti yang saya ungkap, di dalam tahanan itu seringkali terjadi banyak pelanggaran. Karena di dalam tahanan, di kepolisian tuh yang ngelola polisi. Padahal peraturan kan harusnya Menteri Hukum. Ya, sehingga kalau yang ngelola polisi walaupun di sebuah di bagian tersendiri tidak bisa menjamin tentang hak asasi dari tersangka. Ya. Kasus kemudian berlanjut, banyak sekali kasus yang menjadi tanda tanya, ya. Dan yang terakhir ini, yang kasus yang menarik itu kasus Tanggul Laut. Tanggul Laut ini menurut informasi sudah dikerjakan beberapa bulan yang lalu. Ya, ombudsman sudah turun, ya. Tetapi tidak ada dampak. Baru setelah kasus ini menjadi viral, maka menjadi ramai siapa yang bertanggung jawab. Semua instansi yang berwenang berkaitan dengan laut pada cuci tangan. Bahkan sampai Presiden mengatakan usut tuntas, bongkar pagar, baru kemudian ramai-ramai membongkar. Pembongkaran pertama sempat terkendala karena dari Kementerian KKP melakukan penyegelan dan minta supaya ditunda. Sampai kemudian Presiden memerintahkan Panglima bongkar, barulah pembongkaran terjadi. Ternyata berkembang lagi, pengkaplingan laut tidak hanya di Tangerang, ya, tetapi juga terjadi di Bekasi, di Surabaya, ya, di beberapa tempat yang lain. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kasus-kasus semacam ini timbul? Laut dikapling. Memang di negara kita ini kalau ingin melakukan satu perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum, namun menjadi legal, itu ya dengan cara membuat peraturan dulu. Setelah peraturan dibuat, lalu digunakan untuk melakukan sebuah perbuatan. Sehingga terlindungi. Seperti kasus Tanggul Laut, mungkin nanti mungkin ini dugaan saya, nanti mungkin hanya berhenti di posisi pembongkaran, lalu pembatalan sertifikat. Ya, upaya-upaya yang lain belum tentu bisa berjalan. Lalu kasus lain yang menarik lagi adalah pembunuhan. Remaja 16 tahun, tetapi berita selanjutnya adalah umur 16 tahun sudah pernah menikah dan punya anak. Jadi susah untuk dikatakan itu sebagai anak di bawah umur. Ceritanya dari berita bahwa ini ada kaitannya dengan diberinya minuman keras atau narkoba begitu. Lalu kemudian ada perkosaannya dan kemudian ditemukan meninggal. Menariknya kasus ini tidak pernah berjalan, berbulan-bulan tidak jalan. Sampai kemudian pelakunya mengajukan gugatan kepada oknum kepolisian.
Nah, setelah kasus itu menjadi viral karena adanya gugatan, barulah Propam turun melakukan pemeriksaan. Karena di dalam gugatan itu dikatakan pemerasan yang jumlahnya miliaran. Ya, lalu kemudian perkembangan selanjutnya bahwa ada sidang kode etik dan polisi yang terlibat dijatuhi hukuman, bahkan ada yang dipecat. Ketika kasus itu merebak di dalam sebuah tayangan polisi dikatakan bahwa kasus itu sudah P21. Keluarga korban mengatakan nunggu persidangan. Lalu pertanyaannya kan menjadi sederhana bagi seorang, kalau para praktisi pasti akan bertanya, pada waktu terjadi pertama, pelaku ditahan atau tidak? Kalau pelaku ditahan dalam kasus semacam ini, biasanya perpanjangan kejaksaan pasti setelah itu dilimpahkan pengadilan. Karena buktinya jelas ada kematian, ada orang mati nih. Tetap kalau sampai berbulan-bulan tidak ditahan, lalu kemudian mudah dilihat aja apakah ada SPDP, bagaimana dengan SP2HP. Karena keluarga korban tidak tahu, dan keluarga korban tahunya menunggu sidang. Dari sini sebenarnya bisa dilihat apakah permainan-permainan semacam ini. Jadi kalau kasus tidak jalan tuh permainan bisa pada oknum kepolisian atau melibatkan instansi lain yaitu kejaksaan. Karena biasanya bisa dilimpahkan dari polisi, dilimpahkan kejaksaan, dikembalikan lagi dan sebagainya dan tidak jalan-jalan dengan dikatakan bukti kurang lengkap. Lalu kemarin ditontonkan bahwa pelaku sudah ditahan. Nah kembali pertanyaannya, dulu ditahan nggak? Apakah kemudian ditahan itu dibebaskan dulu, baru sekarang ditahan lagi? Kalau saat ini ada P21, itu P21 untuk yang apa? Yang narkoba, yang perkosaan, atau yang pembunuhan. Jadi harus dilihat jelas, karena kasus ini kemudian sudah tertutup nanti dengan kasus yang lain yang saya akan bahas. Jadi harus dilihat jelas permainan-permainan itu ada di mana. Kalau tadi dikatakan ada gugatan perdata, objeknya dikatakan bukan prestasi, oknum polisi dikatakan bukan prestasi karena menghentikan penyidikan dan kasus tetap berjalan. Pertanyaannya, apakah menghentikan sebuah kejahatan itu diizinkan sebagai objek perjanjian? Apakah itu merupakan sebab yang halal? Kalau kemudian, apakah bisa oknum aparat penegak hukum digugat perdata? Menurut saya bisa. Sepanjang dia melanggar hukum, melanggar SOP yang sudah ditentukan di dalam kelembagaannya. Kalau dia melanggar SOP, maka menurut saya yang digugat bukan lembaganya, oknumnya. Karena dia menyalahgunakan wewenangnya. Jadi sangat menyedihkan sekali, sangat prihatin bahwa saat ini penegakan hukum sudah menjadi sebuah komoditi bisnis yang bisa diperdagangkan untuk jalan dan tidak jalan. Yang bisa diperdagangkan, diciptakan peraturan baru untuk digunakan nantinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dulunya tidak boleh dijalankan. Jadi penegakan hukum di Indonesia saat ini sungguh-sungguh memprihatinkan karena sudah menjadi sebuah objek perdagangan. Khawatir ya, negara kita sebagai negara hukum akhirnya penegakan hukumnya menjadi sangat amburadul.